Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan membahas pemikiran politik Islam Mahmud Shaltut yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Eka Deva Pranata Hatta Putrini Igusti, Weli Agus Pratama, Farid Ardiansyah, dan Aulia Raihan Effendi. Selanjutnya, mengenai biografi Mahmud Shaltut akan dibahas oleh teman saya, Farid Ardiansyah. Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut adalah seorang cendekiawan Mesir dan teolog Sunni terkemuka yang dikenal dengan karya-karyanya tentang reformasi Islam. Dia adalah pelopor dalam penggunaan interpretasi subjek dan pengikut sekolah pemikiran di Muhammad Abduh yang terkenal dengan ide-ide inovatifnya. Mahmud Shaltut lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyat, Bani Mansur, distrik Itai, Al-Barut, wilayah Provinsi Buhairo. Berasal dari seorang keluarga petani yang taat beragama. Ayahnya seorang petani yang memiliki karisma di desanya. Pada tanggal 25 November 1963, sakitnya bertambah parah. Kemudian oleh keluarganya dibawa ke rumah sakit Al-Ghauza, Kairo. Setelah dioperasi 3 jam, kesadarannya pulih kembali. Namun tidak berapa lama, ia meninggal pada tanggal 13 Desember 1963 pada usia 70 tahun setelah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Selanjutnya saya akan membahas karya-karya Mahmud Shaltut. Yang pertama, tafsir Al-Quran Al-Karim Al-Ajza Al-Ashra Al-Ula. Dalam karyanya ini tidak sebagaimananya umumnya tafsir. Kata demi kata yang terkandung dalam Al-Quran yang lazim disebut dengan penafsiran Tahoe ini menggunakan metode penafsiran Ma'udui, karena dianggap paling banyak menangkap pesan-pesan Al-Quran untuk menjawab problematika masyarakat modern. Kedua, Al-Fatawa. Karya ini merupakan himpunan fatwa Mahmud Shaltut tentang sebagaimana problema hukum Islam yang diajukan kepadanya. Beliau menjawab dengan fatwanya, yaitu jawabannya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu Al-Islam, Aqidah, wa Syariah. Karya ini berisikan 3 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai akidah batas pemisah antara Islam dan kufur, serta teori dan faktor yang mendukung dan dalam memperkuat akidah. Kedua, membahas mengenai syariah yang mencakup ibadah dalam segala aspeknya, peranata sosial dan lingkupnya, dan membahas kedudukan wanita dalam pandangan Islam. Ketiga, berkenaan dengan kajian unsur fikih, yaitu sumber-sumber ijtihad, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Rayu. Keempat, min taujihat al-Islam. Dalam karyanya ini, ia membahas mengenai kebutuhan manusia dan agama, bahwa manusia sangat butuh terhadap agama untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan politik tata negara seperti yang ia tuangkan dalam bab khusus, yaitu manusia dan agama. Beliau juga membahas keefisiensian wanita dalam Islam. Yang kelima, al-mas'uliyah al-madaniyah wa al-jinayah fi al-syariah al-islamiyah. Karya ini menjelaskan pertanggungjawaban perdata dan pidana dalam Islam yang ditulis Mahmud Shaltut pada saat menjadi pembicara dalam konferensi internasional yang bertema perbandingan hukum. Yang keenam, musyawarah al-mazahib fi al-fi'ah. Karya ini disusun bersama Syekh Muhammad Ali Al-Yasis untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa tentang berbagai pendapat yang ada dalam aliran-aliran dalam karya ini. Mahmud Shaltut menyatakan bahwa faedah mempelajari fikih perbandingan antara lain ia menghindari agar tidak terjadi talasuh adab secara berlebihan. Yang ketujuh, manhaj Al-Quran fi bina al-mujtam. Dalam karyanya ini antara lain dikemukakan tata-tata prinsip Islam yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Fungsi dalam perspektif Islam, konsep ibadah dalam Islam dan perolehan kemasyarakatan lainnya. Yang kedelapan, fikih Al-Quran Al-Sunnah. Dalam karyanya ini, Shaltut membahas ketentuan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mempunyai posisi sentral dalam kehidupan Muslim dan Sunnah sebagai penjelasnya.
Kesembilan, Tanzim al-Nasr. Di sini beliau memberikan pemikirannya dalam menghadapi masalah keluarga berencana di Mesir. Dalam istilahnya ini, beliau memilih istilah Tanzim an-Nasl atau pengaturan kebutuhan atau kelahiran, dan pada akhirnya menggunakan istilah an-Nasl, pembatasan kelahiran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Auriel. Nomor 10, Al-Quran wal Al-Mar'ah. Pembahasan satu dalam karya ini adalah mengenai perspektif wanita dalam Al-Quran, perkawinan dan pandangan Al-Quran, berbagai prinsip yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga, serta pembatasan kelahiran dalam Islam. Buku ini memang sangat menarik pembahasannya. Penafsiran yang digunakan juga memakai metode tafsir Maudu'i. Tanzim al-Alaqat al-Dauliyah fi al-Islam. 12, Al-Quran wa Al-Qital. Karya ini ditulis Saldut pada tahun 1951. Beliau membahas mengenai peperangan dalam Al-Quran dengan menghimpun berbagai ayat yang berkaitan. 13, Al-Islam wa wujud al-duwali al-muslimin. Karya ini mengemukakan hubungan sosial kemasyarakat antara umat Islam di negara-negara lain dan usaha bersama yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan internasional antara negara-negara tersebut. 14, Al-Islam wa al-Taqaful al-Ijtima. Dalam karya ini digambarkan sejenis aktivitas ekonomi seperti asuransi dengan menghimpun sejumlah orang melakukan kesepakatan dalam melakukan kerjasama yang saling menanggung guna menanggulangi suatu resiko yang terjadi. 15, Illa Al-Quran Al-Karim. Dalam karya ini, Mahmud Saldut mengungkapkan hikmah, isyarat, dan tujuan yang terkandung dalam surat-surat. Bila kandungan surat-surat itu berkaitan dengan masalah keimanan, menetapkan hakikat kebenaran, dan mendorong kebaikan, serta 16, Min Haidi Al-Quran. Saldut menguraikan watak dakwah Islam yang bersifat damai dan tanpa 61 pemaksaan. Oleh karena itu, menurutnya peperangan dalam Islam itu bersifat defensif, bukan ofensif. 17, Asbab al-Bid'ah Iwa Madarunaha. Dalam karya ini tercermin keprihatinan Mahmud Saldut mengenai bid'ah yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, perkembangannya dan suburnya bid'ah itu karena 3 sebab utama, yaitu pertama, kebodohan manusia, kedua, kecenderungan manusia dalam menuruti hawa nafsu yang tidak terkendali, ketiga, next. Selanjutnya yang terakhir mengenai pandangan politik Islam Mahmud Saldut akan dilanjutkan oleh rekan saya, Weli Agus Pratama. Selanjutnya itu pandangan politik Islam menurut Mahmud Saldut. Di antaranya yaitu ada negara dalam perspektif Mahmud Saldut, unsur-unsur negara dan kedaulatan. Yang pertama, negara dalam perspektif Mahmud Saldut yaitu ada paradigma hubungan agama dan politik negara. Lalu unsur-unsur negara. Paradigma hubungan agama dan politik negara. Agama dan politik saling membutuhkan dan melengkapi. Oleh karena itu, masuknya agama ke dalam konsep negara politik sebenarnya dalam rangka menghasilkan kemaslahatan esensial bagi umat manusia. Menurut Mahmud Saldut, hubungan agama dan politik ibarat sebuah fondasi dan bangunan, artinya sangat erat dan saling bergantung. Mereka yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan mereka yang tidak memiliki hubungan akan kehilangan bentuknya. Jadi, hubungan antara agama dan politik dalam konteks berpikir Mahmud Saldut memiliki makna ideologis dan ideal, serta bermakna ini akan segera bekerja. Selanjutnya yaitu unsur-unsur negara menurut Mahmud Saldut, yaitu ada penduduk warga negara, wilayah, pemerintah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, dan cita negara hukum. Yang pertama yaitu penduduk warga negara. Perspektif Mahmud Saldut untuk mengidentifikasi Islam sebagai negara, ya kemudian disebut negara menunjukkan keyakinan mendalam. Islam ini adalah agama yang dapat menghubungkan berbagai perbedaan. Penduduk negara menurut Mahmud Saldut dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk Muslim dan nonis. Singkatnya, penduduk Muslim menyukai Islam sebagai ideologi nasional
dan non-Muslim tidak mempercayai untuk ideologi Islam. Yang kedua yaitu wilayah. Menurut persepsinya, Islam tidak melandaskan pembentukan negara kepada pelatihan daerah, suku, bangsa, dan tempat tinggal pada suatu tanah air tertentu atau daerah tertentu, sebagaimana halnya yang terjadi pada negara konvensional modern. Alasan utama yang diberikan oleh Mahmud Shaltut adalah Islam sebagai agama yang telah terbukti memiliki tujuan dan misi umum dan universal. Oleh karena itu, pembentukan negara didasarkan pada semangat primitivisme sempit, seperti etnis dan tempat tinggal lain yang disebut kampung halaman, membatasi luasnya Islam dan mempersempit wilayah adalah ekstrateritorialitas. Selanjutnya yaitu yang ketiga pemerintahan. Dalam pemerintahan ini ada urutannya, yaitu yang pertama penguasa sipil. Mahmud Shaltut dengan tegas menyebut khalifah atau kepala negara adalah penguasa warga negara dan pengangkatan dan pemberhentiannya itu bukan hak Tuhan, tapi hak manusia dan rakyat. Kepala pemerintahan sebagai penguasa sipil diangkat oleh dan bertanggung jawab oleh kepada masyarakat. Dengan pemikiran seperti itu, Mahmud Shaltut dapat dikategorikan sebagai pemikir Sunni yang menerima gagasan kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu prinsip musyawarah. Menurut Mahmud Shaltut, nasihat merupakan pencegah kemungkinan penyimpangan negara terhadap otoritarisme. Musyawarah bisa diartikan sebagai forum pemikiran, ide, atau pertukaran ide. Mahmud Shaltut secara tegas menolak bentuk musyawarah yang hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan yang ada. Akan tetapi, musyawarah yang dikehendaki Islam adalah musyawarah yang substansial, bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan musyawarah harus mencerminkan hakikat kebenaran dan mempunyai daya jangkau kemaslahatan yang luas. Selanjutnya, prinsip keadilan. Pendirian suatu bangsa harus bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam arti yang seluas-luasnya. Karena itu, Islam menurut Mahmud Shaltut tegakkan prinsip keadilan bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya manusia Islam saja, sosialisme Islam harus benar-benar mampu melakukan hal tersebut. Ciptakan keadilan dalam arti yang sebenarnya. Tidak ada keadilan semu seperti yang terlihat pada sistem kapitalis. Cita negara hukum. Gagasan yang dibangun oleh Mahmud Shaltut sesuai dengan prinsip keadilan. Musyawarah dan status kedaulatan tersebut di atas adalah cita-cita negara hukum. Menurut Mahmud Shaltut, negara paling makmur dan bermoral, hukum atau konstitusi yang dapat mewujudkan kepentingan umum. Yang terakhir yaitu kedaulatan. Mahmud Shaltut menyatakan kedaulatan ini alasannya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua manusia adalah hambanya. Itu artinya bahwa semua sama dalam pengabdian mereka kepada Tuhan, karena mereka sederajat dalam hubungan dengan Tuhan. Hanya saja, kedaulatan rakyat ada di benak Mahmud Shaltut secara fundamental berbeda dari kedaulatan rakyat pemahaman barat sekuler. Dengan konsep Mahmud Shaltut, karena seseorang berkuasa di bumi, bagaimana kekuatan yang diperoleh, pendelegasian kewenangan dari Allah SWT. Oleh karena itu, kekuatan yang dimiliki manusia tidak lain adalah amanah dari Tuhan, dari khalifahnya, dan kemudian harus dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.